Shalom. Saya ucapkan ya selamat berbahagia, selamat ya kepada Bapak Dermawan dan Ibu Jessica yang pada hari ini ya dia mengadakan pernikahan dan sebentar lagi akan memasuki sebagai keluarga yang baru ya, kebahagiaan. Tapi sebelum masuk ke dalam bahtera rumah tangga, maka saya sebagai hamba Tuhan akan memberikan pesan-pesan Tuhan ya, yaitu bagaimana suatu pernikahan itu diberkati Tuhan. Karena banyak pernikahan ada yang diberkati, ada yang tidak ya. Maksudnya begini saudara, ya setiap pernikahan pasti diberkati, tapi bagaimana kelanjutannya dalam rumah tangga itu ya. Makanya tidak sedikit banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen ketika setelah menikah dia ribut dan bercerai karena mereka tidak memahami, tidak melakukan dasar-dasar pernikahan itu sendiri. Padahal pernikahan itu adalah lembaga pertama yang Tuhan ciptakan untuk semua manusia ya. Pertama ya, pernikahan adalah rencana dan kehendak Allah ya. Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Nah, ini dasar-dasar pernikahan. Apa artinya pernikahan ya? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya jelas ya, bahwa manusia tidak baik seorang diri. Allah tahu, yang menciptakan semua binatang sepasang-sepasang, dan waktu itu manusia baru ada Adam ya. Dan tidak baik, maka Adam menamai binatang semua berbaris depan Adam, dinamai gajah, harimau, beruang, semua. Sampai nama itu sekarang pun ada demikian. Tetapi bagi Adam, bagi laki-laki itu tidak menemui pasangan yang sepadan, penolong baginya. Jadi Allah menciptakan Hawa ya, sepadan, ingat itu. Berarti harus sepadan, tidak boleh lebih tinggi dan lebih rendah, menjadi penolong baginya ya. Jadi seorang istri nanti ya, Ibu Jessica menjadi penolong bagi suami Dermawan ya dalam hal ini ya, jelas sekali penolong ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia yang itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging ya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jelas ya. Jadi perempuan diambil dari tulang rusuk, bukan tulang kaki untuk diinjak-injak ya. Jelas, maka akan sepadan, penolong, dan diambil dari tulang rusuk yang sejajar, sepadan ya. Bukan dari tulang kaki untuk kita injak-injak perempuan itu. Kita perintahkan, kita pokoknya semua kita. Atau juga bukan dari tulang kepala yang akan memerintah laki-laki. Jelas, maka dikatakan sebagai pendamping, penolong yang sepadan ya. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga menjadi satu daging. Ini yang pertama, bahwa lembaga yang pertama kali dibentuk oleh Allah adalah lembaga pernikahan. Dan ini juga dikonfirmasi oleh Yesus sendiri ya. Matius 19 ayat 4 sampai 6. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia
sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ya, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Sebab zaman sekarang, akhir zaman ini banyak sekali pernikahan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Bahkan disahkan oleh negara Amerika, Eropa, dan banyak sekali negara-negara yang mengesahkan perkawinan sejenis. Dan itu jelas dilarang. Karena Yesus berkata, menciptakan sejak semula menjadi mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, mereka satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya. Jadi setelah pernikahan ini tidak ada perceraian. Jangankan perceraian, kata cerai pun tidak boleh. Tidak boleh. Sebab banyak orang kalau udah marah, cerai aja, cerai saja. Itu terjadi, saudara. Saya banyak pengalaman orang yang ada geger sedikit, akhirnya cerai, minta cerai. Itu gak lama cerai beneran. Karena apa yang kita ucapkan itu membawa kuasa. Kalau kita ucapkan yang baik, aku diberkati, segala masalah bertanggung dalam Yesus Kristus, tapi ada kekuatan. Tapi kalau ada masalah, kita sekali-kali tidak boleh minta cerai atau ada kata-kata cerai. Tidak boleh, ya. Sangat banyak sekali pernikahan Kristen diakhiri dengan cerai. Karena apa? Mereka nggak mendalami bahwa Yesus berkata sekali menikah tetap setia sampai akhir hidupnya, apapun resikonya. Jadi Pak Darmawan dan Ibu Jessica aja demikian. Kalau misalnya apabila ada perbedaan pendapat, pasti ada. Namanya dua orang yang berbeda, dari dua keluarga berbeda, dari luar atau belakang berbeda, pekerjaan yang beda, pasti ada namanya proses. Pernikahan adalah proses. Jangan bilang setelah menikah terus cerai. Kenapa cerai? Sudah nggak cocok lagi, Pak. Dari awal sudah nggak cocok. Karena apa? Dari awal semua nggak sama, tapi dipersatukan dalam kasih Kristus. Kenapa nggak sama? Untuk saling melengkapi. Jangan bilang kalau menikah ini berkat Tuhan. Kalau ada cerai ini kehendak Tuhan. Tuhan nggak mengendaki perceraian, jelas. Ya, apa yang telah disatukan oleh Allah, ya, tidak boleh ceraikan manusia kecuali maut. Tuhan panggil. Jadi kalau misalnya di pernikahan itu bercerai, itu berdosa terhadap Tuhan. Pak, tapi dia galak, Pak, gini. Sabar. Kasih itu murah hati, ya kan? Lembut, sabar. Kalau dasarnya kita menikah itu betul, pasti akan langgeng. Seperti papa mama, ya, ibu-ibu ini sini langgeng. Kalau zaman dulu memang biasanya itu banyak sekali orang kalau menikah tuh apa namanya, tulus hati. Zaman sekarang lihat saja, banyak orang menikah bercerai karena apa? Motivasinya salah. Oh, dia kaya, aku menikah karena dia. Dasarnya kaya, dasarnya kedudukan, dasarnya jabatan. Ketika nggak kaya lagi, kena COVID, nggak kaya lagi, sakit, kena stroke, ditinggal. Tapi kalau dasarnya kasih Kristus dan firman Tuhan, apapun masalahnya, pasti tetap saling mendukung, saling menolong. Ya, jadi yang pertama tadi adalah bahwa pernikahan adalah rencana dan kehendak Allah. Yang kedua, pernikahan melambangkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Ya, Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, istri, Ibu Jessica, tunduk kepada suami, ya. Seperti kamu tunduk pada Tuhan, ya. Tunduk, artinya kita harus patuh, ya, taat. Jangan sampai nanti seorang istri yang lebih hebat, kerjanya lebih hebat, ya kan? Akhirnya seenaknya, suaminya nggak diurusi, nggak dihormati, malah menindas. Banyak nggak? Banyak di luar sana. Di sini nggak ada. Banyak sekali perempuan yang dominan. Kenapa? Dia melupakan firman Tuhan. Jelas, istri tunduklah kepada suamimu. Bukan suami tunduk kepada istri. Istri tunduk kepada suami. Seperti kepada Tuhan. Kalau istri nggak bisa tunduk kepada suami, istri itu bukan seorang yang tunduk kepada Tuhan.
Pasti itu. Karena dengan suami saja yang aku berikan kepada engkau untuk tunduk. Yang dekat saja yang kamu kasih saja nggak bisa tunduk. Apalagi dengan aku yang nggak kelihatan. Kalau kita nggak bisa setia tunduk pada suami kita, bagaimana kita bisa tunduk pada Tuhan? Jelas. Ya. Jadi kalau istri nggak tunduk pada suami, saya tahu itu istri nggak tunduk pada Tuhan. Karena seperti pada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, ya. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus, demikian juga istri pada suami dalam segala sesuatu. Pak, saya mau tunduk pada dia, Pak. Kalau dia kerja dia banyak, Pak. Wah, banyak orang demikian. Kok kamu berani sama suamimu? Suami gua gak kerja. Kalau dulu tunduk aku karena dia kaya, hasilnya maju. Sekarang apaan? Dia nggak kerja, sakit, gimana mau tunduk? Wah, nggak bisa, kamu tunduk enak aja. Emang dia kerja, aku yang kerja mati-matian. Suamiku nggak kerja, ngapa harus tunduk sama dia? Berarti kita tidak mengasihi suami, tidak mengasihi Tuhan. Jelas, kita tunduk pada suami istri, suami dan istri dalam segala sesuatu. Oh ya, kamu tunduk kalau dia banyak uang. Oh ya, tunduk kalau uang belanjanya lancar. Oh, tunduk kalau aku dibeliin ini itu. Oh, tunduk kalau aku dikasih mobil. Jelas sekali ya, segala sesuatu. Jadi nanti istri ya harus menghormati suami daripada suami. Ya, ini tugas istri. Suaminya jangan enak-enakan. Ada lagi nih. Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi suami juga harus mengasihi istri. Ya. Sebenarnya kasih ini sebenarnya kalau kita jalan Tuhan itu mudah. Tetapi seringkali kita dipengaruhi oleh lingkungan dan keadaan. Ya. Kita bisa saling mengasihi, ya. Bisa saling cinta. Kalau keadaannya baik-baik. Ingat, keadaannya baik-baik. Mungkin sekarang bisa baik-baik. Tetapi dengan perjalanan waktu Tuhan akan uji. Dengan berbagai masalah yang ada. Dengan berbagai persoalan yang ada. Di situ istri diuji. Apakah setia mengasihi suami? Suami mengasihi istri? Kalau waktu nikah semua baik, itu well-well aja. Tetapi bagaimana setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun? Makanya kita harus tahu bahwa pernikahan itu dari Tuhan. Jelas tuh ngomongnya, tidak boleh ada perceraian. Tidak boleh diceraikan oleh manusia apapun keadaannya. Ini sulit saudara, tapi harus dilakukan. Karena pernikahan kudus di dalam Tuhan. Orang yang bercerai di sana itu orang yang nggak takut akan Tuhan. Tidak menghargai Tuhan. Tidak menghargai firman Tuhan. Jelas Yesus ngomong jangan bercerai. Apapun keadaan jangan bercerai. Kecuali kita dicerai, itu lain lagi kita. Terus saya kamu bercerai Pak, saya dicerai. Bukan salah kamu. Bukan salah, itu korban. Ya. Jadi hati-hati, kita harus benar-benar jangan sampai bercerai apapun masalahnya. Pak, bagaimana Pak menghadapi masalah keluarga, rumah tangga jika terlalu berat Pak? Supaya kami nggak bercerai, supaya kami tidak pisah, supaya kami tidak cekcok yang berat. Bagaimana mengatasi atau meredam masalah itu sendiri? Kita lihat ayatnya. Hadirkan Tuhan Yesus di dalam pernikahan. Rumah tangga, siapapun kita pasti akan mengalami gesekan-gesekan. Supaya kita saling kenal dan saling melengkapi. Tuhan uji. Setan pun juga mencobai. Setan mencobai supaya kita bercerai. Kasih masalah ini, supaya kita goncang bercerai. Tapi Tuhan Yesus enggak, diizinkan masalah supaya tahu larinya kemana. Kita lihat, ya. Yesus sangat memperhatikan pernikahan. Yesus sangat sekali memperhatikan suatu rumah tangga. Bahkan mujizat pertama kali yang Yesus lakukan di dalam pernikahan. Ya. Yohanes 2, 1-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana. Ya. Ingat ya, Kana. Yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ini hebat. Perkawinan mengundang ibu Yesus, Maria, mengundang Yesus, mengundang murid-muridnya, para rasul. Ketika mereka kekurangan anggur, nah ini masalah. Ada pernikahan, ada rumah tangga,
Ini masalah tidak terjadi. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Pada Yesus kan, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Belum tiba saatnya Yesus membuat mujizat. Belum tiba saatnya Yesus membuat miracle atau pemulihan apapun. Tetapi karena itu urgent, karena kekurangan anggur di dalam zaman Israel itu sangat memalukan. Karena pernikahan selalu ada anggur. Semakin baik mutu anggur, itu semakin orang dihargai, dihormati. Di sini ada pernikahan dari kekurangan anggur, suatu aib bagi keluarga, aib bagi pembelai, aib bagi rumah tangga itu sendiri. Yesus bilang, aku belum saatnya. Tetapi karena itu urgent, dan Yesus pun tolong. Tetapi ibu Yesus berkata pada pelayan-pelayan itu kan, apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Adat orang Yahudi, ya, cuci kaki, ya, itu air untuk cuci kaki. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air, dan mereka, ya kan, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ini pelayan pun taat, pelayan pun taat. Yesus ngomong, isi penuh, isi penuh. Oke, gampang isi penuh dengan air. Tapi berikutnya, ini pelayan hebat sekali. Ya. Kata Yesus pada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ya kan? Bingung juga kan? Sudah air, ya suruh cedok, suruh bawa ke pemimpin pesta, ke wedding organizer, ke I.O. Ngapain? Dia menjadi taat sekali. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang membawa air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, ya, dan setelah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyerahkan kuliahnya, dan murid-muridnya pun percaya padanya. Ini miracle, ini mujizat, ini pertolongan Tuhan yang pertama. Di mana? Di pernikahan. Artinya Yesus itu mau campur tangan dalam pernikahan saudara dan saudari, ya. Jadi anggur yang baik biasanya keluar dulu, orang udah setengah mabuk, mabuk gitu, kasih yang jelek pun nggak kerasa kan, yang murah yang jelek, wah saya mabuk kan. Tapi Yesus membuat yang terbaik. Dari awal yang baik sampai selesai yang baik, dan masih sisa banyak. Artinya di sini yang kita ambil adalah bahwa di dalam pernikahan nanti saudara Dermawan dan saudari Jessica harus mengundang Yesus. Artinya bukan Yesus datang dong, enggak. Ya. Setiap hari harus membaca Alkitab. Membaca Alkitab tiap hari, berdoa bersama, itu penting sekali. Ini firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Pada majalah Allah bersama ya firman, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita membaca firman Tuhan, pasti akan terjadi pertolongan. Rumah tangga mana yang tidak pernah ada masalah? Rumah tangga mana coba sini ngacung yang nggak ada masalah? Semua rumah tangga pasti ada masalah. Kalau kita tahu setiap rumah tangga pasti ada masalah, mengapa dia cerai? Karena itu orang nggak kenal Yesus. Maka dikatakan hadirkan Tuhan, undang Tuhan untuk datang ke pernikahan. Di situ pernikahan ada Yesus dan murid-muridnya. Akhirnya kekurangan air, anggur, air dirubah menjadi anggur. Kita mungkin ada masa sisi sedikit, tapi kita cinta Tuhan. Tuhan terima kasih untuk masalah ini. Dengan masalah ini aku lebih mengenal istriku, lebih mengenal suamiku. Biarlah kami saling melengkapi. Setiap rumah tangga itu pasti ada masalah. Dan itu pun juga kita alami. Tapi kita terus berdoa karena kita sudah cinta Tuhan. Dan kita undang Tuhan dalam pernikahan. Maka segala macam masalah, masalah pekerjaan, usaha, apapun, kita akan ditolong Tuhan. Ini Yesus kekurangan apa? Datang
yang kekurangan anggur tetap ditolong ya. Jadi penting sekali ya kepada Pak Dermawan dan Ibu Jessica ya, undang Yesus ya. Jangan cuma ke gereja 1 minggu sekali. Tidak cukup. Karena hanya 1-2 jam 1 minggu kita hidup berhadapan dengan musuh-musuh kita, setan, iblis, masalah-masalah. Kita hidup 7 hari dalam seminggu. Kita nggak cukup cuma ke gereja 2 jam seminggu. Harus setiap hari ke gereja. Artinya apa? Berjumpa dengan Tuhan. Undang Yesus. Tuhan terima kasih. Maka saya anjurkan ya, saya haruskan saudara berdua nanti setelah menikah tiap pagi berdoa. Sebelum bekerja baca Alkitab, berdoa bersama. Malam doa lagi, Tuhan pimpin kami hari ini Tuhan. Berkati hari ini, sertai kami hari ini Tuhan. Apapun yang terjadi, aku selalu berkata Tuhan Yesus baik. Pasti aku tolong Tuhan. Dan segala kebutuhan kami Tuhan rumah tangga, Engkau akan mencukupi. Karena Allahku akan memenuhi segala keperluanku untuk kekayaan bukan Kristus Yesus. Jadi saudara ingat, apapun masalahnya. Kalau masalah saya sering saja masalah. Tapi karena kita udah benar-benar hadirkan Tuhan, maka Tuhan selalu turunkan. Ya, Pak Dermawan dan Ibu Jessica, ingat itu ya. Maka nanti gereja akan memberikan Alkitab. Ya, Alkitab. Gereja memberikan firman Tuhan, pegangan, pondasi. Karena Tuhan berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Kalau rumah tangga dasarnya bukan Tuhan, dasarnya bukan firman, maka itu seperti kita bangun rumah dengan dasar di atas pasir. Ada gelombang, ada angin, ada banjir, kita akan roboh. Amin saudara. Tapi kalau dasarnya firman Tuhan, kita seperti membangun rumah di atas batu yang kokoh. Ada badai, ada angin, ada banjir, gelombang, kita akan tetap berdiri teguh ya. Jadi kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga Pak Dermawan atau Ibu Jessica, sia-sialah. Tapi saya percaya hari ini ya, bahwa rumah tangga Pak Dermawan dan Jessica ini dibangun di atas firman Tuhan. Yang terakhir adalah pernikahan untuk saling mengasihi. Ya, tadi pernikahan kehendak Allah ya kan, kita harus tahu ya, kehendak Allah kan. Sekarang yang terakhir ada pernikahan apa? Untuk saling mengasihi. Jadi apa ya? Pernikahan adalah rencana kehendak Allah. Pernikahan adalah melambangkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Pernikahan ya harus hadirkan Tuhan. Dan yang terakhir adalah pernikahan untuk saling mengasihi, bukan saling untuk menyakiti, bukan untuk saling ya berantem, bukan saling untuk mencela, bukan saling untuk menuduh, bukan saling untuk meremehkan. Banyak sekali rumah tangga geger dan tidak sedikit yang berakhir perceraian karena saling meremehkan, saling menyerang, saling mengungkit-ungkit masa lalu. Jangan sampai mengungkit-ungkit masa lalu. Kita sepakat bahwa kita yang lalu berlalu, kita hidup yang baru, rumah tangga yang baru, maka harus saling mengasihi. Apa dasarnya? 1 Korintus 13:4-8. Kasih. Apa itu kasih? Sabar. Kasih dalam murah hati. Dia tidak cemburu, dan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jelas sabar. Kalau misalnya nanti ada yang marah-marah, sabar. Ibu Jessica marah-marah, Pak Tuan sabar. Sebaliknya, Pak Tuan marah, sabar. Kalau sabar, itu iblis gagal untuk memorak-morakkan pernikahan. Sabar kok. Cuma sabar aja. Kalau sabar, pasti diam sendiri dong. Tidak mungkin misalnya seorang istri marah-marah, kita harus sabar, ngomong terus setiap hari. Sabar sendiri. Sabar aja. Ya. Kasih itu murah hati. Sabar, murah hati, dan tidak cemburu. Nah ini bahaya. Ya. Seringkali cemburu juga memberontakkan, memorak-morakkan pernikahan. Jangan mudah cemburu. Tetapi juga jangan ganjen. Ya kan? Istri jangan mudah cemburu, suami yang mudah cemburu, tapi pasangannya jangan sampai juga kesana kemari gitu loh ya. Jangan ganjen, ya kan? Tiap misalnya tiap cowok peluk ke cewek ini, ke cewek. Jadi jangan bikin pasangannya cemburu. Ya kan? Tapi juga jangan mudah cemburu, nggak boleh. Kalau cemburu bahaya sekali.
Ya maka tadi waktu pernikahan kan waktu saya kasih kelas untuk pernikahan. Maka jauhkan semua orang-orang teman kita yang akan membuat kita cemburu. Jangan itu, wah aku bertemu sama wanita ini pasti isiku cemburu. Jauh, nggak usah ngobrol. Saudara cowok ceweknya, Ibu Jessica misalnya, aduh ketemu cowok ganteng-ganteng semua temanku nih. Wah kalau aku berteman dia, aku cemburu. Ya jangan bergaul. Hindari mereka. Maksudnya hindari kita, jangan bergaul, jangan dekat-dekat, karena akan membuat pasangan kita cemburu. Ya kan? Tidak boleh ya. Jadi tidak boleh membuat cemburu, tidak boleh menimbulkan masalah keluarga. Ia tidak memegangkan diri dan tidak sombong. Ya, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya. Kita harus mementingkan adalah pasangan kita juga, karena kita bukan dua lagi, tapi satu tubuh, satu roh. Kalau tangan kita kena jarum, kita sakit semua. Yang tangan kanan ngobati, yang tangan kena jarum, kena peso, yang kiri ngobati. Kaki kita kesandung luka, tangan kanan kiri akan membalik, karena satu tubuh. Ya, jadi jangan saya sendiri, lu terserah, pokoknya gua happy aja. Tidak boleh ya, tidak boleh gitu ya. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ini loh. Makanya kalau kita ada suami atau istri yang salah, kalau tidak maaf, tutup. Jangan diungkit-ungkit lagi. Jangan dibuka-buka lagi. Ini bisa menimbulkan perpecahan. Ya. Suami istri pasti ada latar belakang, ada kesalahan, ada apa. Kita harus mengampuni. Karena kita satu tubuh, satu roh, bukan berdua lagi. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak berkaitan dengan manusia. Jadi kita harus benar-benar tahu bahwa kita harus mengasihi, ya, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau kita menyimpan kesalahan orang lain, takutnya kita sakit. Alah kamu duduk, ada buktinya. Buang semua, hapus. Masalah Ibu Jessica, masalah Pak Dermawan, hapus semua, menjadi lembaran baru yang putih, diisi bersama. Amin saudara ya. Ia tidak bersuka-cita karena keadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menuruti segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, ya, sadar menanggung segala sesuatu. Ya, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih tidak akan pernah lenyap. Yaitu 4 dasar pernikahan yang kudus, dan kita harus benar-benar ditanamkan kepada rumah tangga yang baru nanti. Ya, Ibu Jessica dan Pak Dermawan ya, ini sangat penting sekali. Maka ketika saudara-saudari ini melakukan, mengetahui firman ini, saya percaya rumah tangga saudara akan langgeng seperti papa-papa kita, opa-opa kita. Ya, sebab zaman sekarang itu rumah tangga kalau nggak kuat di dalam firman, godaannya banyak. Di luar itu banyak godaan. Dalam segala hal, bukan hanya pasangan orang lain, bukan, tapi ada segala hal yang mudah untuk memporak-porandakan pernikahan. Maka saya minta sekali lagi, nanti ada Alkitab kita berikan dari gereja, Pak Dermawan dan Ibu Jessica mulai membaca firman Tuhan. Ya, sekian, dan setelah ini kita akan prosesi pernikahan. Saya akan berdoa start dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu dapat diceritakan Tuhan. Dan kami percaya biarlah firman-Mu ini di landasan pernikahan yang kudus, pernikahan yang kuat. Karena kami tahu pernikahan adalah kehendak Allah sendiri, ada rencana Allah sendiri. Dan kami percaya Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan di dalam pernikahan ini kami tahu adalah hubungan antara Kristus dan jemaat. Kami mau rindu mengasihi pasangan kami, karena Engkau berkata kalau Engkau tidak mau mengasihi pasangan kamu sendiri seperti mengasihi Pak Yesus, maka kami tidak mengasihi Yesus. Tuhan, kami tahu jodoh ini, pasangan kami ini dari Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, kami juga akan mengundang Engkau di dalam rumah tangga Pak Dermawan dan Ibu Jessica. Kami percaya ketika Tuhan dihadirkan di rumah tangga dan Tuhan di kepala atau pimpinan di dalam rumah tangga, maka saya percaya Tuhan bahwa apapun masalahnya akan datang, apapun perbedaan pendapat, apapun yang terjadi, Tuhan selalu menghadapinya. Tuhan memberi jalan keluar dalam setiap permasalahan keluarga, atau pekerjaan, atau bisnis, apapun masalah yang akan terjadi,
Kami percaya Tuhan akan menolong seperti Yesus sendiri menolong pernikahan di Kana, karena Yesus juga hadir di dalam pernikahan Kana. Terima kasih Bapak, kami juga percaya bahwa pernikahan ini adalah untuk saling mengasihi, saling melengkapi, bukan untuk saling mencela, saling menuduh, saling merendahkan, tapi untuk saling mengasihi. Karena kami berdua adalah orang yang berbeda, satu laki, satu perempuan yang memiliki karakter yang berbeda, tapi kami akan mengisi kekurangan yang lain dari kelebihan yang ada pada kami. Terima kasih Bapak, Kau berkati pernikahan ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami akan teruskan prosesi ini Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh. Haleluya, amin.